ke paparan berikutnya dari Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Hambali Tholib, SHMH, yang akan membahas terkait dengan rendahnya kualitas input lulusan pendidikan menengah. Waktu 10 menit kami berikan Bapak, dan masih ada satu pemapar lagi untuk sesi kedua ini. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rektor dan pimpinan universitas yang saya hormati, sekaligus panelis, pimpinan Metro TV dan medcom.id, moderator. Materi saya dan apa yang saya sampaikan ini adalah kondisi objektif yang ada di kampus kami, dan sebahagian tadi oleh Pak Rektor Universitas Surakarta juga sudah ada beberapa persamaan. Sekalipun materi judulnya adalah beda, kalau materi yang disampaikan oleh panitia kepada saya adalah rendahnya kualitas input lulusan pendidikan menengah. Nah, kalau kita melihat secara objektif, pendidikan menengah ini adalah tahapan pendidikan yang penting dalam menyiapkan siswa memasuki dunia perguruan tinggi. Lulusan sekolah menengah memainkan peranan penting dalam menentukan input produk di perguruan tinggi, dan sangat berpengaruh bagi pola pikir bagi lulusan sekolah lanjutan menengah yang kemudian masuk pada pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas input lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi menjadi salah satu tantangan. Tadi mulai dari sesi pertama, ya, di samping masih perlu diskusi panjang itu adanya perbedaan. Sekalipun tadi dari Kepala BRIN mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, tapi kami dari pimpinan perguruan tinggi swasta itu masih merasakan ada perbedaan-perbedaan. PTNBH sebenarnya tidak pernah berhenti kapan dia menerima, kapan dia tidak ada batas dia menerima, di mana kapanpun. Universitas terbuka lebih-lebih, ya, yang tadinya itu dikategorikan sebagai kelas jauh. Belum tentu kalau ditelusuri mengenai sumber dayanya. Nah, ini catatan-catatan penting. Faktor-faktor ini berpengaruh langsung terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi serta daya saing dari para pencari kerja. Tadi Prof sudah sampaikan bahwa output kita dalam praktek kan image itu tadi pemateri pertama dari bahwa image itu memilih perguruan tinggi itu masih pada perguruan tinggi negeri. Nah, oleh karena itu saya sepakat tadi bahwa cara yang harus untuk mengatasi meminimalisasi ini adalah kita harus berpacu di dalam memperoleh akreditasi unggul, baik institusi maupun prodi. Ya. Di UMI itu institusi sudah akreditasi unggul untuk reakreditasi kedua kalinya. Prodinya dari 60 sekian itu lebih 20-an ya, sekarang mungkin 25, 26 yang sudah masuk prodi unggul. Artinya apa? Kalau ini ada minimal bisa menjadi nilai promosi bagi perguruan tinggi. Karena kalau tidak, ya, seperti di wilayah kami, di wilayah 9 itu, di antara sekian ratusan perguruan tinggi swasta itu baru 2 perguruan tinggi yang akreditasi unggul. Tempat kami Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu baru kemarin.
Artinya apa? Begitu tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam berdaya saing atau bersaing secara sehat dengan perguruan tinggi negeri PTN. Nah, oleh karena itu dampak ya, next ya. Dampak rendahnya kualitas input di perguruan tinggi ada 3 poin yang saya lihat di sini. Pertama, kesulitan beradaptasi pola pembelajaran pendidikan tinggi. Jadi anak-anak kita luaran atau input dari SMA yang masuk ke perguruan tinggi, mereka mendapatkan kendala. Yang kedua, pada akhirnya akan ditemukan bahwa tingkat drop out itu juga tinggi. Ya, sekalipun ini juga mungkin masih perlu ada penelitian lanjutan, tapi saya katakan tadi bahwa ya, ini adalah kondisi objektif yang kami alami di kampus kami. Yang ketiga, kualitas lulusan kurang terserap. Tadi Pak Prof. Sopyan juga sampaikan bahwa mereka karena mungkin serba punya keterbatasan, mereka susah berdaya saing ketika dia selesai dalam proses pendidikan. Next. Nah, apa faktor penyebabnya? Salah satu di antara sekian itu adalah kurikulum. Nah, mungkin ada ibu, ini perlu ada kebijakan. Kurikulum kita itu ya selalu dijual itu kalau dulu ya bagaimana luaran itu siap kerja. Tapi kalau mereka tidak siap, mereka tidak punya keterampilan. Nah, ini kan persoalan. Lahirnya keterampilan biasanya berbasis pada kurikulum. Nah, oleh karena itu kurikulumnya mungkin perlu dilihat relevansinya. Yang kedua, ketidaksetaraan akses fasilitas administrasi dan infrastruktur. Jadi akses ini yang mungkin saja di daerah-daerah, ya mungkin kalau seperti Jawa pada umumnya tidak terlalu problem. Karena kondisi yang memang status sosial mungkin yang membedakan. Misalnya daerah-daerah seperti yang ada di timur. Yang ketiga, kualitas guru. Nah, ini juga bagaimanapun kalau tenaga pendidiknya itu kurang profesional, jangan harap peserta didiknya juga itu akan memperoleh yang hasil yang memuaskan. Nah, oleh karena itu kualitas guru ini perlu dilakukan pembenahan. Paling tidak dilakukan evaluasi. Yang keempat, keterbatasan biaya pendidikan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Ya, tadi faktor-faktor yang berpengaruh itu salah satunya UPK, APK ya, dan seterusnya. Faktor ekonomi. Yang kelima, orientasi ke perguruan tinggi itu bagi siswa. Tadi Prof juga sampaikan bahwa ada kecenderungan mereka karena mungkin keterbatasan kemampuan pembiayaan, mereka berpikir bagaimana dia bisa bekerja, tapi dia tidak siap kerja. Dia tidak punya keterampilan. Hanya kemauannya akhirnya dia masuk pada pekerja-pekerja kasar. Mereka tidak bisa ditampung karena industri juga sekarang ini membutuhkan teknologi dengan sistem yang sudah lebih maju. Mereka tidak siap. Toh kalau ada siap ya persentasenya berapa persen. Nah, next. Nah, solusinya apa? Yang pertama, kurikulum itu dibenahi. Kurikulum yang relevan dan fleksibel, yang berbasis kompetensi, termasuk pendidikan karakter dan soft skill, serta bagaimana dia berintegrasi dengan IT. Jangan nanti dia merasa mau belajar mengenai IT setelah masuk perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan akses dan pemerataan fasilitas dan infrastruktur. Nah, ini juga sekalipun kementerian kadang-kala bahwa tidak ada perbedaan, tapi pimpinan perguruan tinggi swasta itu merasakan bahwa ada yang perlu. Toh kalau misalnya mungkin jurannya, tapi minimal perlu dievaluasi kembali mengenai infrastruktur yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Nah, saya lihat kebijakan Pak Menteri sekarang, Menteri
pendidikan dasar dan menengah, alhamdulillah. Ada, kalau di dosen itu kan serdos. Kalau dulu saya dengar serdos itu bagi guru bisa 3 bulan baru dibayar. Sekarang kalau tidak salah ada kebijakan baru tiap bulan bisa ya Bu ya. Nah ini langkah maju. Yang keempat, peningkatan jumlah dan peluang program beasiswa khususnya siswa berprestasi atau yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah ini mungkin khusus di kampus kami. Kita itu ada beasiswa yang berasal dari desa binaan. UMI ini ada puluhan desa binaan. Desa binaan ini adalah mitra yang memang dibina karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan mungkin karena ada latar belakang yang tertinggal misalnya. Nah, begitu juga siswa yang berprestasi, prestasinya kemampuannya bagus tapi kemampuan finansialnya tidak memungkinkan. Kita tahun ini alhamdulillah 200 yang diseleksi itu kita sudah sepakati 120-an kalau tidak salah. Kemarin baru diserahkan. Lalu mungkin pertanyaannya dari mana sumber beasiswanya? Beasiswanya itu karena UMI ini adalah wakaf. Yayasan yang dibina oleh para pemilik wakaf, masyarakat dan tokoh agama. Kita memang sisihkan 2,5% setiap tahun. Jadi tahun depan itu akan berlanjut. Nah mungkin juga kita berharap bahwa program Midcom ID ini berlanjut malah dikembangkan. Tidak hanya lagi kalau bisa ya 20, bagaimana kalau dikembangkan yang misalnya tadi saya dengar informasi 500-an dari total ya. Nah, mungkin dikembangkan. Atau yang ada sekarang ada skip baru. Misalnya bagaimana yang memang punya pertimbangan kekhususan. Misalnya yang berasal dari desa binaan kami yang memang punya potensi besar tapi dia tidak. Karena kami juga punya keterbatasan. Tadi itu kami seleksi 200 yang ada yang kita bisa memenuhi syarat. Itu bukan persoalan, ada 2. Kemampuan kita dan yang memenuhi syarat 120 sekian. Bahkan sekarang ada kita dorong karena kampus kami adalah visi misi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, bagi penghafal Quran itu dibebaskan dia. Ya. Ada 5 dari Fakultas Kedokteran yang kita memang full beasiswa untuk itu. Ini artinya apa? Dalam pandangan agama kami sebagai kampus yang berbasis keagamaan ya minimal tetap membangun uhuwah Islamiyah ya, sehingga misi kami itu bukan sekedar visi misi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Nah ini yang keempat. Yang kelima itu kalau kolaborasi perguruan tinggi dengan sekolah. Ini juga menurut saya tantangan. Kita perguruan tinggi termasuk kami baru kita menyadari kadangkala melakukan promosi pada menjelang akhir atau menjelang awal penerimaan. Yang seharusnya perguruan tinggi begitu juga para sekolah lanjutan itu sudah mulai melakukan adaptasi dengan perguruan tinggi. Nah, itu yang terakhir karena waktu. Lalu apa rekomendasinya? Nah, rekomendasinya ini tentu sesuai dengan permasalahan yang apa. Yang pertama perlu review kurikulum yang dirancang dengan pengembangan keterampilan praktis yang menyesuaikan penyiapan SDM yang berkualitas dan siap beradaptasi di perguruan tinggi. Yang kedua, ruang aksesibilitas dan pengadaan fasilitas yang tidak diskriminatif. Tanda petik, mungkin mudah-mudahan tidak, saya yang keliru. Masih ada gap antara kota dan desa. Padahal desa ini potensi, banyak yang punya kemampuan akademik, tapi kadang-kala tidak ditunjang oleh kemampuan finansial. Makanya tadi itu jalan keluarnya adalah yang seperti itu. Yang ketiga, perlu dilakukan workshop pendekatan pembelajaran bagi guru sehingga meningkatkan profesionalitasnya. Yang keempat, pemerintah meningkatkan subsidi beasiswa. Nah, tadi saya katakan bahwa tanpa tentu kita berterima kasih dengan beasiswa yang ada dari pemerintah.
apalagi dengan Medcom ID, kita juga harus masih mendorong bagaimana ke depan ini bisa lebih ditingkatkan. Sehingga masyarakat yang rata-rata punya kemampuan intelektual, kemampuan akademik, tapi mereka sangat terbatas pada kemampuan finansial. Mungkin juga perlu dipikirkan program jalur khusus percepatan bagi siswa yang menunjukkan potensi luar biasa. Artinya didorong. Ya, dulu saja ada mahasiswa yang harusnya baru di kelas 6 sudah diberi kesempatan lompat. Karena ada potensi yang dia miliki dan itu tidak merusak. Nah, kalau dibangun sistemnya melalui regulasi yang baik, saya kira no problem. Yang terakhir, peninjauan regulasi penetapan kota dan sistem, ini juga menjadi diskusi. Penetapan kota dan sistem seleksi maba di PTN. Nah, tadi saya katakan, PTN BH hampir tidak pernah, istilahnya maaf, kalau saya kebetulan pengurus Aptisi dan sama tadi Prof. Kadarsa di Dewan Pendidikan Tinggi, kadang-kala kita diskusi bahwa PTN itu lebih swasta daripada swasta. Karena apa? Mereka sudah dibiayai oleh negara, mereka juga menerima tanpa batas. Bukan lagi menerima tanpa, dimanapun, kapanpun ada kampusnya. Karena regulasinya memang ada seperti itu. Nah, artinya apa? Ini juga perlu dievaluasi. Sehingga saya setuju tadi Pak Rektor IPB bahwa Prof. Kadarsa juga baru rasakan. Bagaimana ketika dia memimpin sebagai Rektor ITB, yang notabene hanya menerima dana dari negara, dan ketika dia menjadi rektor sekarang di Trisakti, ya semua kita yang artinya kalau sampai perguruan tinggi drop penerimaan mahasiswanya, maka bisa saja tumbang perguruan tinggi itu. Begitu berat tantangan yang dihadapi. Nah, kalau ini tidak tadi itu data dari Pak Menteri, 92% PTS, hanya 8% itu PTN. Nah, kita tidak boleh menutup mata bahwa peran PTS dalam mencerdaskan anak bangsa ini begitu besar peluangnya. Sehingga kalau tidak bisa disamakan, ya minimal tidak terlalu jauh rentangnya itu ya. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Hambali Tholib, SHMH, yang baru saja kita dengarkan paparannya terkait dengan rendahnya kualitas input dari lulusan pendidikan menengah. Saya perlu mengingatkan kembali kepada audiens hadirin yang ada di Grand Studio bahwa segera setelah sesi kedua ini selesai, kita akan bacakan bersama rekomendasi-rekomendasi yang sudah kita simpulkan bersama dari sesi 1 dan sesi 2 yang akan menjadikan gagasan dan landasan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Dan kemudian juga kami akan memberikan sertifikat kepada kampus mitra dari OSC. Jadi mohon berada di tempat hingga akhir acara. Dan terakhir,